Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Raffi Geraldi Krisnugraha dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang menurut saya sangat menarik dan relevan di era digital seperti sekarang, yaitu gotong royong digital untuk kebaikan. Menganalisis platform crowdfunding terbesar di Indonesia, yaitu kitabisa.co. Topik ini saya pilih karena saya percaya di tengah kemajuan teknologi yang serba cepat, kita tidak boleh lupa pada nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Teknologi seharusnya bukan hanya alat untuk hiburan atau bisnis, tetapi juga untuk membantu sesama. Dan salah satu contoh nyata bagaimana teknologi digital untuk tujuan sosial yang positif adalah kitabisa.com. Selama presentasi ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebih dalam apa sih sebenarnya kita bisa itu, bagaimana sejarah dan misi berdirinya, seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, bagaimana kerjanya secara teknis, layanan utama yang mereka sediakan, studi kasus dari kampanye viral yang sukses, model bisnis dan transparansi operasionalnya, hingga akhirnya kita tarik kesimpulan bagaimana kita bisa mengubah wajah filantropi di Indonesia. Tujuan saya bukan hanya menjelaskan datanya, tetapi juga menunjukkan bagaimana sebuah inovasi digital bisa membawa perubahan sosial nyata. Baik, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu. Apa itu Kita Bisa? Kitabisa.com adalah sebuah platform crowdfunding sosial, yaitu situs atau aplikasi yang memungkinkan siapa saja untuk menggalang dana atau berdonasi secara online untuk tujuan kemanusiaan. Namun, kalau kita lihat lebih dalam, Kita Bisa bukan sekedar platform, tapi juga sebuah gerakan sosial digital yang mengubah cara orang Indonesia membantu satu sama lain. Mereka menyebut diri mereka sebagai jembatan kebaikan, dan itu bukan hanya sekedar slogan. Karena lewat Kita Bisa, jutaan orang yang awalnya tidak saling kenal bisa saling membantu, baik untuk kebutuhan medis, pendidikan, bencana, maupun proyek sosial. Jadi intinya kita bisa berperan sebagai penghubung antara mereka yang ingin membantu dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Dan disinilah muncul konsep gotong royong digital. Bentuk modern dari semangat tolong-menolong yang sudah jadi budaya bangsa kita sejak lama. Kalau dulu kita gotong royong membersihkan kampung atau bantu tetangga memperbaiki rumah, sekarang kita dapat gotong royong digital. Bantu biaya operasi seseorang, bantu pendidikan anak yatim, atau bantu korban bencana, semuanya dapat lewat smartphone. Sekarang kita masuk ke sejarah singkat berdirinya Kita Bisa. Kita Bisa didirikan pada tahun 2013 oleh Muhammad Al-Fatih Timi Devara yang juga dikenal sebagai co-founder dari Ruang Guru. Saat itu, Timi melihat bahwa banyak orang Indonesia sebenarnya ingin membantu, tapi seringkali kita tidak tahu harus mulai dari mana, atau tidak yakin apakah bantuan mereka akan sampai dengan aman. Nah, dari situ Timi muncul ide, bagaimana kalau dibuat platform digital yang mudah, transparan, dan aman, agar siapapun bisa berdonasi dengan percaya diri. Itulah awal mula lahirnya kitabisa.com. Misi kita bisa jelas dan sederhana. Yang pertama, membuat kegiatan berdonasi dan menggalang dana menjadi mudah, transparan, dan terpercaya bagi semua orang. Kita bisa mempopulerkan istilah hashtag orang baik yang digunakan untuk menyebut para donatur maupun pengguna yang ikut membantu menyebarkan kebaikan. Istilah ini menciptakan rasa kebersamaan bahwa setiap orang tanpa memandang status atau latar belakang bisa berkontribusi. Dan menariknya kita bisa tidak sekedar menjadi tempat transaksi donasi, tapi juga komunitas sosial digital. Ada semangat gotong royong yang sangat kuat, dibalut dengan teknologi yang membuat semuanya efisien. Untuk memahami skala dampaknya, mari kita lihat data Kita Bisa dalam angka. Sejak berdiri pada tahun 2013 hingga sekarang, lebih dari 10 juta donatur telah berpartisipasi, lebih dari 700 ribu kampanye telah dibuat, dan total donasi yang berhasil terkumpul melebihi 20 triliun rupiah. Itu angka yang luar biasa besar. Kalau dibandingkan 20 triliun rupiah itu setara dengan anggaran pembangunan puluhan rumah sakit daerah atau biaya pendidikan ratusan ribu siswa. Selain itu, kita bisa juga telah bekerja sama dengan ratusan lembaga sosial, yayasan, dan rumah sakit serta bermitra dengan lembaga zakat resmi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa platform ini bukan hanya populer di kalangan individu,
tetapi juga dipercaya oleh institusi besar. Data ini menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat empati dan kepercayaan sosial yang tinggi. Kita bisa hanyalah medianya, tetapi kekuatan sebenarnya ada pada masyarakat itu sendiri. Sekarang kita bahas bagaimana mekanisme kerja crowdfunding di Kitabisa. Kitabisa menjalankan sistem tiga pihak utama. Yang pertama ada penggalang dana atau fundraiser, yang kedua donatur, yang ketiga penerima manfaat. Langkah-langkahnya kira-kira seperti ini. Membuat kampanye individu atau organisasi mendaftarkan kampanye melalui website atau aplikasi. Mereka wajib mengisi deskripsi lengkap, cerita, alasan penggalangan dana, jumlah target, dan bukti pendukung seperti KTP atau surat medis. Proses verifikasi ini penting agar kampanye yang tayang benar-benar valid. Berbagi dan promosi. Setelah diverifikasi, penggalangan dana bisa membagikan tautan kampanyenya melalui media sosial. Disinilah peran media sosial sangat besar, karena satu postingan bisa menjangkau ribuan orang dalam waktu singkat. Yang ketiga, donasi mudah dan cepat. Donatur bisa memberikan sumbangan mulai dari Rp10.000 lewat berbagai metode pembayaran digital, e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, hingga transfer bank atau kartu kredit. Semuanya dilakukan secara otomatis dan aman. Pencairan dana dan pelaporan setelah dana terkumpul, penggalang dana bisa mencairkan secara bertahap, namun mereka wajib memberikan laporan penggunaan dana dan update kondisi terbaru kepada para donatur melalui halaman kampanye. Transparansi ini membuat donatur tahu kemana uang mereka digunakan. Dengan sistem ini, kita bisa membangun ekosistem kepercayaan digital yang menjadi fondasi utama keberhasilannya. Selain penggalangan dana umum, kita bisa juga memiliki beberapa layanan utama yang lebih spesifik. Yang pertama, ada zakat fidyah dan online. Zakat dan fidyah online, kita bisa bekerja sama dengan lembaga amil zakat yang terverifikasi oleh pemerintah sehingga pengguna bisa menunaikan zakat, ma'al, fitrah, atau fidyah secara online. Semua perhitungan zakat bahkan bisa dilakukan otomatis di websitenya. Ini sangat membantu di bulan Ramadan atau bagi mereka yang sibuk tapi ingin tetap menunaikan kewajiban agama. Yang kedua, ada sedekah dan wakaf. Kita bisa juga memfasilitasi sedekah harian, misalnya sedekah subuh, dan proyek wakaf produktif seperti pembangunan sumur, sekolah, atau masjid. Konsep wakaf digital ini cukup menarik karena memperluas partisipasi masyarakat dalam amal jariah tanpa batas geografis. Yang ketiga ada program saling jaga. Nah, ini salah satu inovasi sosial yang unik. Program saling jaga adalah semacam asuransi gotong royong digital di mana anggota komunitas saling menanggung biaya ketika ada yang mengalami kondisi darurat medis. Bukan perusahaan asuransi yang menanggung, tetapi sama anggota. Konsepnya sederhana. Jika satu orang sakit, yang lain membantu. Jika kita sehat, kita bantu orang lain. Program ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan berbasis solidaritas. Untuk memahami kekuatan kita bisa dalam dunia nyata, mari kita bahas studi kasus nyata. Beberapa tahun lalu ada kampanye penggalangan dana untuk bayi dengan penyakit langka yang membutuhkan biaya operasi besar. Awalnya hanya dibagikan di media sosial. Tetapi, tetapi dalam waktu kurang dari seminggu, donasi mencapai miliaran rupiah. Mengapa bisa secepat itu? Karena ada tiga kombinasi utama. Yang pertama, platform yang kredibel, kita bisa sudah dipercaya publik, cerita yang kuat dan menyentuh hati, dukungan dari influencer dan netizen yang membantu menyebarkan informasi. Hal seperti ini menunjukkan bagaimana empati masyarakat bisa terakselerasi lewat dunia digital. Dulu, bantuan mungkin butuh waktu lama, tetapi sekarang dalam hitungan jam ribuan orang bisa bergerak serentak. Sekarang kita bahas model bisnisnya. Kita bisa perlu biaya operasional untuk menjalankan server, membayar karyawan, serta menjaga sistem tetap aman dan cepat. Untuk itu, mereka menerapkan biaya administrasi sebesar 5% untuk kampanye tertentu seperti kategori kreatif atau sosial umum. Namun untuk kategori zakat, fidyah, dan bencana alam, kita bisa menerapkan biaya 0%. Artinya semua donasi disalurkan sepenuhnya ke penerima manfaat. Hanya dikurangi biaya payment gateway yang memang tak bisa dihindari. Transparansi menjadi nilai inti mereka. Setiap transaksi dapat dilihat, setiap laporan bisa diakses, dan setiap kampanye punya halaman update yang bisa dipantau publik. Inilah alasan mengapa kita bisa mendapat kepercayaan luar biasa dari masyarakat. Kalau kita lihat lebih luas, sos- eh, dampak sosial kita bisa bukan hanya soal jumlah donasi. Kita bisa telah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi filantropi digital. Sekarang anak muda pun ikut berdonasi sesuai sesuatu yang dulu mungkin hanya dilakukan oleh orang tua. Bahkan muncul budaya baru, donasi digital rutin misalnya sedekah subuh online atau donasi setiap gajian.
Selain itu, kita bisa juga mendorong transparansi lembaga sosial, yayasan atau rumah sakit yang dulu kesulitan menjangkau publik, kini punya wadah untuk menjelaskan kebutuhan mereka dengan jelas dan terbuka. Dari sisi teknologi, kita bisa juga terus berinovasi, misalnya dengan menghadirkan fitur laporan real time, notifikasi kabar terbaru penerima manfaat, dan pencatat otomatis untuk zakat dan sedekah. Sebagai kesimpulan, kita bisa melihat bahwa kita bisa telah merevolusi dunia filantropi di Indonesia, mengubah semangat gotong royong menjadi sistem digital yang efisien, menyatukan jutaan orang dalam satu ekosistem kebaikan. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, narasi, dan kepercayaan publik, kita bisa menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial. Bagi kita sebagai generasi muda, pelajar, dan calon profesional di masa depan, pelajaran dari kita bisa sangat jelas. Gunakan teknologi bukan hanya untuk produktivitas pribadi, tapi juga untuk memberi dampak positif bagi masyarakat. Semoga dari presentasi ini kita bisa mengambil inspirasi bahwa setiap klik bisa berarti bantuan, setiap donasi bisa menyelamatkan hidup seseorang, dan setiap orang baik bisa membuat perubahan nyata. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Semoga presentasi ini bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana gotong royong digital menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia yang lebih gede dan saling membantu. Terima kasih semuanya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya Raffi Geraldi Kristinugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.